Perkenalkan, nama saya Gracia Wulaningrum dengan NIM 811422130 Rombel 3 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya di sini membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pendidikan anti korupsi dengan dosen mengampu Dr. Indah Sri Utari SHM dan Sofria Konitatin Abidah SHMH. Korupsi PT Tinah Tbk Harvey Mois 300 triliun. Kejaksaan Agung beberapa hari silam menetapkan Helena Lim dan Harvey Mois sebagai dua tersangka baru dari kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022. Kasus korupsi PT Timah menunjukkan tata kelola yang buruk, perlu pengawalan terhadap perhitungan kerugian negara dari kerusakan lingkungan dan pengembangan kasus untuk menjerat tersangka lain. Berikut adalah catatan ICW terhadap kasus tersebut. Kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. ICW mencatat bahwa sepanjang 2004 sampai 2015 saja negara sudah merugi sebanyak 5.714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkan royalti dan pajak PPh badan. Apabila di rata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32.473 ton per tahun. Perlu ada pengembangan kasus untuk menjerat aktor lain sebagai tersangka. Apabila kita melihat komposisi dari 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan, mayoritas berlatar belakang direktur di perusahaan smelter. Padahal kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dan aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan boneka mengambil biji timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas, sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta. Kemudian pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang baik, sehingga dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya. Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. PT Timah selaku BUMN diketahui menerbitkan surat perintah kerja borongan pengangkutan sisa hasil pengelolaan mineral tanah yang memperlancar praktik kotor perusahaan boneka yang menambang biji timah secara ilegal. Lebih jauh, Kementerian ESDM lalai melakukan peran pengawasan sebagai telah dimandatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelola usaha pertambangan mineral dan batu bara. Menteri ESDM dibekali kewenangan yang luas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, mulai dari teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, dan hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin usaha pertambangan atau IUP. Aparat penegak hukum sejauh ini terlalu fokus pada perhitungan kerugian negara semata karena menangani kasus korupsi dengan dimensi sumber daya alam. Padahal korupsi sektor ekstraktif seperti pertambangan selalu membawa dimensi kerusakan ekologis maupun sosial yang masif. Perlu juga dicatat bahwa kasus korupsi yang mempertimbangkan aspek kerugian lingkungan beberapa kali dianulir oleh putusan hakim, sehingga terobosan Kejaksaan Agung perlu dikawal hingga proses persidangan.
Sekian dari saya kasus korupsi PT Timah.